Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di sore ini saya kedatangan Beat FI yang tahun pengeluaran 2013 yang masih menggunakan starter kasar atau menggunakan masih dinamo starter. Beda dengan Beat ESP yang masih menggunakan sistem ACG yang tahun pengeluaran 2015. Lanjut saja, sebelum saya pengecekan atau pembongkaran di bagian dari semua permasalahan dari keluhan dari pemiliknya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan penyebab dari motor ini yang keluhan dari pemiliknya. Motor ini boros dari bahan bakarnya. Lanjut saja, sebelum saya pengecekan ini, yang jadi kendala di motor ini ketika saya pengecekan di lampu indikatornya. Ketika saya kunci kotak dalam keadaan on seperti ini, kita perhatikan, dengarkan. Kita kunci kotak on, tapi di lampu indikator tidak menyala. Jadi permasalahan ini ketika saya pengecekan apa permasalahan dan kode kerusakan yang ditimbulkan oleh kode milnya ini tidak mengeluarkan kodekan kerusakan di lampu indikatornya. Setelah saya cek juga di bagian ECU-nya ini yang jadi permasalahan ketika kita memecahkan permasalahan di motor ini yang boros bensin. Jadi Beat FI ini yang menggunakan dua kode adalah kode K46 dan kode K25. Jadi biasa permasalahan ketika motor ini menggunakan kode K46 tapi memakai ECU kode K25, biasa yang jadi permasalahan itu di lampu indikator ini tidak mengeluarkan arus di lampu indikatornya. Jadi setelah saya cek di bagian dari kendal potnya ini, perhatikan kode kendal potnya ini menggunakan kode K25. Tapi setelah saya cek di bagian dari ECU-nya ini tidak ada kode antara kode K25 atau kode K46-nya. Jadi ini yang jadi permasalahan ketika kita pengecekan soal permasalahan di lampu indikatornya ini. Karena ketika kita mau pengecekan di kode kerusakan di bagian injeksinya, seharusnya kita pengecekan di lampu indikatornya. Tapi ketika kita kunci kotak dalam keadaan on seperti ini, posisi on, lampu indikator tidak menyala. Ini yang jadi permasalahan ketika kita mau mereset di soket DLC-nya ini. Jadi jika teman-teman mengalami motornya seperti ini boros bensin, simak video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita mengerjakan dari motor konsumen kita. Lanjut saja, saya akan terlebih dahulu akan menjelaskan motor ini sebelumnya sudah masuk ke bengkel yang pertama dengan kendala motor ini pernah kehabisan oli dan kemudian sudah diganti di bagian dari bloknya. Dan ketika diganti di bagian bloknya, pemiliknya mengeluhkan di bahan bakarnya ini sangat boros, dan kemudian pemiliknya sudah membawa ke bengkel tersebut dengan keluhan boros bensin. Tapi bengkel tersebut membicarakan bahwa pengalamannya sampai di situ untuk mengatasi permasalahan motor ini sedikit bensin, dan kemudian dibawa ke bengkel yang kedua, divonis oleh bengkel kedua itu bahwa harusnya diganti di bagian dari full pump dengan di bagian dari injektornya. Jadi seperti itu kata pemiliknya yang sudah membicarakan kepada saya. Langsung saja saya jelaskan. Seharusnya ketika motor yang boros bensin atau brebet, seharusnya kita pastikan di bagian dari tekanan full pumpnya ini berada di 42 PSI. Seperti ini. Ketika kita kunci kontak dalam keadaan on, seharusnya tekanan yang dikeluarkan dari full pumpnya ini berada di 42 PSI dari tekanan normalnya. Ketika tekanan yang berada di 42 PSI dalam keadaan normal, saya pastikan di bagian injektor pun akan bekerja dengan normal. Jadi seperti itu. Jadi ketika motor ini tekanannya sudah berada 42 PSI, tapi ketika motor ini dihidupkan masih brebet,
Biasa permasalahan itu di bagian dari injektornya. Jadi ketika injektor jadi bermasalahan, cek di bagian dari pengapian atau dari kepala businya. Seperti itu. Ketika juga di bagian kepala busi masih dalam keadaan normal, cek di bagian dari sensor TPS atau sensor O2-nya yang jadi permasalahan. Jika ada pertanyaan dan saran, silakan lempar ke kolom komentar. Jika ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar di video kami ini bisa berkembang di mata masyarakat untuk berguna untuk pemula-pemula lainnya untuk belajaran seputaran otomotif soal permasalahan di motor injeksi. Jadi lanjut saja, kita akan memastikan kepada teman-teman bahwa motor ini yang boros bensin dan kemudian coba kita hidupkan. Jadi seperti yang saya jelaskan, tekanannya ini harus berada di 42 PSI. Ketika saya kunci kontak dalam keadaan on, tekanannya ini hanya berada di 20 PSI. Coba kita hidupkan terlebih dahulu. Seperti itu. Motor ini langsamnya hidup dengan normal, tapi tekanannya itu hanya berada di 20 PSI. Coba kita geber tuas gasnya dan kita dengarkan. Jadi seperti itu. Tekanan hanya berada di 20 PSI, tapi di dalam motor ini tidak ada gejala brebet. Tapi sekali lagi kita hidupkan. Perhatikan dan dengarkan di bagian dari knalpotnya ini terasa, di bagian dari knalpotnya ini terasa kayak motor memang kelebihan bensin atau bahan bakar, kayak tercok, kayak motor kecok ya teman-teman. Perhatikan. Jadi saya jelaskan kembali, kata pemilik yang kedua, bengkel kedua, katanya di bagian dari injektor pun sudah jebol, katanya menimbulkan semprotan yang berlebihan mengakibatkan boros bensin. Seperti itu. Jika ada pengalaman dari teman-teman jebol di bagian dari injektor pun yang pernah jebol seperti ini mengakibatkan boros bensin, silakan lempar ke kolom komentar. Jika itu betul soal permasalahan di injektor yang jebol akan mengakibatkan semprotan bensin yang berlebihan mengakibatkan motor itu yang boros, silakan lempar ke kolom komentar. Berikan saran kepada saya untuk menjadi ilmu yang lebih luas untuk saya salurkan kepada masyarakat atau mekanik-mekanik lainnya soal permasalahan di bagian injektor yang jebol mengakibatkan di bagian dari bahan bakar yang berlebihan. Tapi di video ini saya akan pengecekan terlebih dahulu di bagian dari tekanan full pumpnya sudah kita dapat di bagian dari 20 PSI, dan akan kita cek juga di bagian dari apa permasalahan ketika tekanan berada di 20 PSI, ketika kita geber tuas gas tidak ada gejala brebet. Yang itu yang jadi permasalahan. Biasa ketika tekanan berada di 20 PSI, ketika kita geber tuas gas, biasa itu terjadi brebet atau tarikan lemot ketika motor berada di tekanan 20 PSI. Tapi ketika kita hidupkan tadi, kita geber tuas gas, motor ini dalam keadaan normal, tapi suara dari knalpot itu semacam kecok atau suara kelebihan bensin. Jadi sebelumnya saya akan membuka di bagian dari selangnya ini. Biasa juga permasalahan ketika silnya ini tidak terpasang dengan rapat di bagian seal dari rotaknya, biasa mengakibatkan kebocoran bahan bakar yang mengakibatkan bahan bakar yang mengalir ke injektor itu pun yang seharusnya terhenti, tapi bahan bakar yang dari full pump yang menuju ke injektor ini akan mengalir terus. Seharusnya
bahan bakar yang dari full pump ini harusnya terhenti seperti itu. Jadi beda dengan sistem dari motor karburator yang sistem bahan bakarnya itu sistem ngalir, tapi di motor injeksi ini sistemnya sistem dari tekanan. Jadi kalau ketika saya membuka di bagian dari selangnya ini, bahan bakarnya tidak bisa tertahan, biasa mengakibatkan di bagian dari rumah full pumpnya ini yang jadi permasalahan atau sudah jebol. Coba kita buka terlebih dahulu. Seperti ini, kedua klem dari motor ini sudah tidak terpasang. Jadi kemungkinan motor ini sudah keluar masuk bengkel. Kita cek terlebih dahulu. Perhatikan seperti yang saya jelaskan tadi, seharusnya selang yang dari full pump yang menuju ke injektor itu harusnya bahan bakarnya harus terhenti. Tapi setelah kita cek juga di bagian dari selang dari full pump yang menuju ke injektor itu bahan bakarnya mengalir seperti ini terus. Perhatikan, ini akan mengakibatkan boros bensin karena di bagian dari selang yang dari full pump itu yang menuju ke injektor itu sudah bahan bakarnya sudah standby jalan terus seperti ini. Yang seharusnya terberhenti hanya seperti ini yang berjenis di motor karburator, karena motor karburator itu sistem bahan bakarnya sistem mengalir. Beda sistem dari motor injeksi yang mengandalkan sistem dari tekanan full pumpnya. Seperti yang saya pakai ini. Seperti itu. Sudah berapa menit bahan bakar hanya mengalir begini terus. Jadi permasalahan utamanya itu di bagian dari full pump yang menuju ke injektor itu, yang jadi permasalahan itu di bagian dari rumah full pumpnya ini. Jadi kita akan cek permasalahan ini, bahan bakar yang mengalir terus seperti ini. Jadi maka dari bengkel kedua tadi memvonis di bagian dari injektor pun yang sudah jebol mengeluarkan semprotan bahan bakar yang berlebihan. Jadi saya belum memastikan di bagian dari injektor yang jadi permasalahan. Yang saya utamakan itu permasalahan itu di bagian dari tekanan full pump dan sistem mengalir dari full pump yang menuju ke injektor seperti ini. Yang seharusnya di bagian bensin ini harus berhenti, tapi ini bahan bakarnya mengalir terus seperti ini, mengakibatkan di bagian injektor pun yang kelebihan bensin untuk penyemprotan di bagian dari bahan bakarnya. Jadi permasalahan ini kita akan pecahkan permasalahan tentang di bagian dari full pumpnya. Untuk mempercepat waktu akan kita buka terlebih dahulu dan akan kita cek apa permasalahan di bagian dari bahan bakar yang mengalir seperti ini terus. Jadi kita akan pecahkan permasalahan tadi ketika motor kita off kan, tapi di selang yang dari full pump ini yang menuju ke injektor itu mengalir terus, mengakibatkan di bagian dari injektor pun kelebihan bensin atau bensinnya sudah standby terus. Harusnya nanti ketika motor dihidupkan harusnya bensin harus mengalir. Jadi ketika teman-teman mengalami motornya seperti tadi, ketika motor posisi off tapi
di selang ini yang menuju ke injektor seharusnya bensin harus tertahan, tapi ketika kita off kan bensin harus mengalir terus di bagian dari injektornya. Cara pengecekannya itu di lubang ini, perhatikan di lubang yang sini, bukan yang di lubang ada besinya ini, tapi di lubang yang kosong ini. Kita sumbat menggunakan jari seperti ini, dan kemudian ini harus kita tiup. Ketika kita sumbat menggunakan jari seperti ini yang kuat, kita tiup ini menggunakan mulut. Ketika ada kebocoran di bagian dari pipanya ini, maka di bagian rumahnya ini yang sudah jebol. Karena ketika saya jelaskan tadi, ketika motor diposisikan kunci kontak dalam keadaan on, tekanan itu masuk di bagian dari lubang ini yang disemprotkan melalui rotaknya ini. Tekanannya itu harusnya di 42 PSI, itu hanya yang keluar di 42 PSI sudah melalui dari lubang ini. Coba kita tuliskan. Jadi kita jelaskan kembali. Kita jelaskan di lubang ini, antara dua ini. Ada dua lubang seperti yang di sini. Ada dua. Ini lubang yang menggunakan lubang besi ini. Sedangkan ini lubang seal yang dari sini, menggunakan seal ini. Lubang yang ada di sini. Jadi ketika kita posisikan kunci kontak on, seharusnya tekanan yang tadinya masuk di tekanan 45 PSI masuknya terbagi di lubang pembuangan yang ada di sini. Terbagi ke sini, yang masuknya ke sini. Ini bahan bakar yang ketika kita kunci kontak on, yang menuju ke lubang yang ada di sini akan terbagi ke lubang yang ada di sini, Pipa ini kita gambarkan di lubang ini. Injektor. Masuknya dari bahan bakar yang menuju ke lubang ini, saya jelaskan kembali, ke lubang yang ada di sini, akan membagi bensin di bagian dari pembuangan yang sini, ke lubang yang ada di sini. Jadi 45 akan mengeluarkan tekanan 42 PSI yang menuju ke injektor. Maka bahan bakar yang 3 PSI yang terbagi akan masuk kembali di bagian penampungan dari air tangki ini. Seperti itu. Jadi saya ulangi, bahan bakar yang ada dalam tangki ketika kita kunci kontak on akan terisap oleh dari rotaknya ini. Rotak akan mengeluarkan tekanan 45 PSI masuk ke lubang ini. Dan kemudian di lubang ini akan membagi tekanan di 3 PSI yang masuk ke lubang ini. 42 PSI-nya akan mengeluarkan bahan bakar yang dari sini yang menuju ke injektor. Jadi ketika ini jebol, maka bahan bakar yang 42 PSI tidak terbagi di sini, semua akan ada kebocoran di bagian dari lubang ini.
bahan bakar semua masuk ke lubang ini, atau di bagian sealnya ini yang jadi kebocoran, mengakibatkan tidak ada terbagi di bagian dari lubang ini. Semua bahan bakar akan mengalir terus deras seperti yang kita perlihatkan di video tadi. Jadi bahan bakar akan jalan terus, tidak tertahan oleh yang terbagi di bagian dari lubang yang ada di sini. Untuk pengecekannya, tutup lubang ini menggunakan jari dan kemudian lubang ini akan ditiup. Coba kita tiup. Jadi setelah saya tiup, lubang ini masih dalam keadaan normal. Jadi permasalahan itu di bagian dari sealnya ini yang tidak tertahan. Jadi cek baik-baik di bagian dari sealnya ini. Harusnya di bagian sealnya ini ketika masuk di lubang ini harusnya rapat, tidak ada kebocoran. Ketika ada kebocoran akan mengakibatkan di bagian bahan bakar yang harusnya tertahan atau terbagi di lubang ini. Tapi ketika teman-teman tidak memasang di bagian sealnya ini akan mengakibatkan kebocoran bahan bakar yang ditimbulkan dari bahan bakar yang jalan seperti tadi, mengeluarkan bahan bakar yang berlebihan. Jadi permasalahan utama kita cek di bagian dari sealnya ini yang jadi permasalahan ketika kita posisikan kunci kontak dalam keadaan off, tapi bahan bakar ini masih mengalir terus di bagian selang yang menuju ke injektornya. Kita pasang terlebih dahulu, kita rapatkan, dan akan kita uji coba kembali. Seperti itu. Ketika saya memasang di bagian sealnya, ketika saya meniup menggunakan mulut di bagian ini, tapi ada kebocoran di bagian antara dari rotaknya ini. Perhatikan dan dengarkan ketika saya meniupnya. Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Jadi di bagian rotaknya ini yang sudah jebol, yang seharusnya bahan bakar ini ketika saya kunci kontak on harusnya mengalir, tapi ketika saya posisi kunci kontak dalam keadaan off, tapi bahan bakar masih mengalirkan bahan bakar di bagian dari rotak pembuangannya ini. Jadi permasalahan utama kita dapat di bagian dari rotak yang jadi permasalahan. Jika ada teman-teman mengalami motornya seperti ini, pasang di bagian rotaknya seperti ini, pastikan di bagian sealnya terpasang dengan rapat, dan kemudian lubang ini akan ditiup menggunakan mulut. Ketika mengeluarkan bocoran, saya pastikan di bagian rotak ini yang jadi permasalahan. Ketika rotak jadi permasalahan juga, lubang ini disumbat menggunakan jari, lubang ini disumbat menggunakan jari, dan kemudian pipa ini ditiup menggunakan mulut. Ketika tidak ada kebocoran, berarti di bagian rumahnya ini masih dalam keadaan normal. Yang jadi permasalahan itu di bagian dari rotaknya. Jika ada pertanyaan dan saran, silakan lempar ke kolom komentar. Jika ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar permasalahan di motor dari injeksi ini bisa saya kembangkan lebih luas di mata masyarakat dan untuk berguna untuk pemula-pemula lainnya. Jadi sambil menunggu konfirmasi dari pemiliknya, video ini akan sejeda beberapa menit untuk memastikan konfirmasi dari pemiliknya soal permasalahan di rotaknya ini yang jadi permasalahan. Jadi kita sudah persiapkan rotak seperti ini. Akan ini rotak yang lama. Jadi
simak video ini terus agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika teman-teman mengerjakan motor dari konsumennya atau mengerjakan motornya sendiri di rumah. Jadi letak dari antara kabel positif dan negatifnya sudah tertera di bagian dari rotak barunya ini. Kita fokus seperti ini, antara positif dan negatifnya sudah tertera. Perhatikan lubang yang ada di sini kita letakkan di sisi belakang dan kemudian kita pasang di bagian positifnya. Positif adalah merah dan negatif adalah hitam. Usahakan terpasang skunnya ini rapat. Dan kemudian setelah itu kita memasang di bagian dari silnya. Sil ini, lubang ini akan masuk di lubang yang ada di sini. Fokus kameranya. Masuk di lubang ini. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, jika motor injeksinya bisa awet, saya anjurkan di bagian dari saringan full pumpnya ini jangan per tahun untuk diganti. Usahakan per 3 bulan atau sesuai jarak yang ditempuh oleh motor teman-teman, agar tidak terjadi penyumbatan di bagian dari injektornya. Dan usahakan juga ketika kita kunci kontak dalam keadaan on, posisi motornya usahakan di lampu indikator pun harus mati terlebih dahulu sebelum motor teman-teman mau dihidupkan, agar tidak terjadi kehausan di bagian dari injektor atau di bagian dari rotaknya ini. Kemudian negatifnya ini kita letakkan di sisi kanan. Dan kemudian positif kita letakkan di sisi yang kedua seperti ini. Perhatikan lebih jelas agar teman-teman bisa kerjakan sendiri di rumah. Fokus. Seperti ini. Dan kemudian di bagian sini pun tidak menggunakan seal. Dan kemudian negatif lagi dan positif seperti ini. Perhatikan kabelnya. Jadi terpasang seperti ini dan kemudian kita coba meniup menggunakan mulut seperti ini dan kita dengarkan. Seperti itu. Ketika saya tiup menggunakan mulut di pipa ini sudah tidak ada kebocoran. Beda dengan tadi ketika kita meniup di bagian ini. Perhatikan dan dengarkan ketika saya meniup di bagian dari lubang ini dan lubang ini. Di bagian dari rotaknya ini yang sudah jebol antara bukan katup antara kedua dari rotaknya ini.
Dan perhatikan juga ketika teman-teman memasang sendiri di rumah, perhatikan seal yang pertama ini di bagian yang lebar ini letaknya di bagian sisi atas, dan kemudian seal yang bulat ini yang letaknya di sisi yang kedua. Jadi seperti ini sudah mengganti dan memasang di bagian dari ini seperti ini sudah patah. Di bagian ini menggunakan seal. Dan kemudian perhatikan. Dan kemudian coba kita uji coba untuk pemasangan, dan akan kita cek apakah ketika kita mengganti di bagian rotaknya masih bahan bakar yang masuk tadi yang dikeluarkan dari pipa ini masih jalan atau tidak. Untuk mempercepat waktu akan kita pasang terlebih dahulu. Jadi perhatikan, sebelum saya menguji coba setelah kita mengganti di bagian rotaknya, perhatikan seperti yang saya jelaskan tadi, tekanannya itu berada di 42 PSI ketika tekanan normal dari motor Beat FI atau Beat ESP. Beda dengan motor MX King atau Fictionnya hanya berada di tekanan 36 PSI. Lanjut saja, coba kita kunci kontak dalam keadaan on dan perhatikan dari tekanan full pumpnya. Perhatikan lebih jelas. Kunci kontak on. Nah, seperti itu. Jadi tadi ketika kita memasang dari rotak lama ini, tekanannya hanya berada di 20 PSI. Jadi ketika kita mengganti di bagian dari rotak yang baru sudah mencapai di 42 PSI ketika saya jelaskan tadi. Jadi jika teman-teman mengalami motornya berebet, pastikan tekanan hanya harus berada di 42 PSI. Ketika tekanan masih berada di 42 PSI, motor berebet atau boros, cek di bagian dari sensor TPS atau sensor dari O2-nya. Itu yang jadi permasalahan di motor itu yang boros bensin, bukan di bagian dari injektornya. Ketika injektor yang tersumbat akan mengakibatkan motor berebet, bukan mengakibatkan motor yang boros bahan bakar. Jadi seperti itu. Untuk memastikan kembali dan coba kita hidupkan dengan posisi tekanan di 42 PSI. Jadi tekanannya sudah normal. Dan kemudian untuk memastikan tadi selang ini mengeluarkan bensin terus, dan kemudian coba kita uji coba ulang. Perhatikan, kita keringkan sisa-sisa bensin terlebih dahulu. Jadi bahan bakar sudah mengalir, tidak mengalir di bagian dari selangnya tadi. Beda ketika kita memasang di bagian dari rotak yang lama. Ketika saya posisikan kunci kontak dalam keadaan off seperti ini, tapi bahan bakar yang dari full pump yang menuju ke injektor itu, selangnya ini mengeluarkan bahan bakar terus. Jadi sudah berhenti seperti ini. Jadi cara ceknya tadi seperti tadi, maka di bagian dari rotak ini antara lubang ini atau lubang ini yang sudah jebol. Jadi jika ada pertanyaan dan saran, silakan lempar ke kolom komentar. Jika ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan menekan like dan subscribe-nya agar di video kami ini bisa berkembang luas di mata masyarakat. Dan kemudian coba kita hidupkan kembali.
Jadi sampai di sini cara mengatasi permasalahan motor yang boros bensin. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.